Perkenalkan, nama saya Rini Dewi Butar-Butar, NIM 8558594451. Saya akan mereview modul 4, yaitu perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat dan penggunaannya. A. Perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat. 1. Perpangkatan. Perhatikan perkalian berulang atau perkalian berganda, misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian berulang artinya perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan faktor yang sama. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dibaca 2 dipangkatkan 5 atau disingkat 2 pangkat 5. 2 disebut bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan. 5 disebut pangkat atau eksponen. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika suatu perkalian berulang mempunyai B faktor dan faktornya sama yaitu A, maka bentuk perkaliannya dapat ditulis sebagai berikut. A kali A kali A sampai seterusnya kali A sama dengan A pangkat B. AB adalah perkalian berulang yang mempunyai B faktor dan tiap-tiap faktornya sama dengan A. 2. Sifat-sifat perpangkatan. A. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Penulisan bilangan-bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama diperoleh dengan menjumlahkan eksponen-eksponennya. B. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Pembagian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama diperoleh dengan cara mengurangkan eksponen pembagi dari eksponen bilangan yang dibagi, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. C. Sifat distributif perpangkatan terhadap perkalian. A dikali B pangkat C sama dengan A pangkat C dikali B pangkat C. D. Sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian. A dibagi B pangkat C sama dengan A pangkat C dibagi B pangkat C. E. Sifat perkalian eksponen-eksponen. Bila sebuah bilangan dipangkatkan lagi dengan pangkat lain, maka eksponen-eksponennya dikalikan. F. Sifat eksponen negatif. Tanda negatif tidak menunjukkan bahwa bilangan A kurang N negatif, melainkan sebuah perpangkatan dari sebuah perpangkatan dari sebuah bilangan yang telah dibagi oleh sebuah perpangkatan yang eksponennya lebih besar. G. Sifat bilangan 0 dalam perpangkatan. Bilangan 0 menimbulkan 3 hal dalam perpangkatan, yaitu 1. 0 pangkat A sama dengan 0. 2. A pangkat 0 dan A pangkat 1. 3. 0 pangkat 0. 3. Penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Keempat, kesalahan konsep dalam perpangkatan dan penarikan akar. Yang pertama, masih ada siswa yang belum memahami konsep perpangkatan. Yang kedua, dalam melakukan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, sering pula terjadi dilakukan dengan mengalihkan pangkatnya. Yang ketiga, pada pembagian bilangan berpangkat oleh bilangan pokok yang sama, dilakukan dengan cara membagi pangkatnya bukan dengan cara mengurangkan pangkatnya yang dibagi oleh pangkat pembagi. Yang keempat, masih terjadi kekeliruan dalam menentukan hasil sebuah bilangan berpangkat. Yang kelima, hal yang masih sering terjadi kesalahan dalam penarikan akar adalah penarikan akar kuadrat. B. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Yang pertama, mengerti persoalan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian. Yang keempat, memeriksa kembali. Kegiatan belajar 2. Bilangan Romawi. A. Mengenal bilangan Romawi. Pertama, pengantar. Dalam penulisan suatu bilangan digunakan lambang yang disebut lambang bilangan. Lambang bilangan adalah simbol atau gambar yang melambangkan suatu bilangan. Yang kedua, lambang bilangan Romawi. Pada sistem lambang bilangan Romawi atau angka Romawi digunakan lambang-lambang atau simbol-simbol pokok seperti berikut. I sama dengan 1, X sama dengan 10, C sama dengan 100, M sama dengan 1000, V sama dengan 5, L sama dengan 50, D sama dengan 500, negatif sama dengan dikalikan 1000. B. Mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan Romawi dan sebaliknya. 1. Mengubah bilangan desimal menjadi bilangan Romawi. Bilangan Romawi. Contoh, tuliskan lambang bilangan Romawi untuk bilangan-bilangan berikut. 6 sama dengan 1. Apakah 6 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1? 2.
Apakah pada sistem Romawi dibolehkan menulis lebih dari 3 lambang bilangan secara berurutan? 3. 6 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan VI. Sebab dari kiri ke kanan nilainya turun berarti harus dijumlahkan. 2. Mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. X, V, I sama dengan 10 tambah 5 tambah 3 sama dengan 18. C. Pemakaian bilangan Romawi kehidupan sehari-hari. Pemakaian bilangan Romawi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya. Yang pertama, pada penulisan buku termasuk penulisan karya ilmiah angka Romawi masih sering dipergunakan. 2. Penanaman suatu sekolah, suatu kelas, atau suatu semester sering pula digunakan angka Romawi. 3. Angka Romawi sering pula kita jumpai pada pemberian nama sebuah jalan. 4. Pada spanduk-spanduk yang direntangkan di jalan-jalan besar atau pada tempat-tempat pengumuman atau ruangan-ruangan tempat kegiatan sering pula kita jumpai penulisan angkanya menggunakan angka Romawi. 5. Kadang-kadang angka Romawi dipergunakan pula sebagai angka alat pengukur waktu. Demikian presentasi saya. Terima kasih.